Halo Tristan. Tristan. Kedengeran nggak Tris? Halo, yang sudah bergabung. Suaranya kedengeran? Halo Maya. Selamat bergabung di ibadah suplemen yang ke nggak tahu siapanya. Halo Cik Glory, halo Renat. Halo, sore Cik. Sore teman-teman. Yuk sambil nunggu bisa chat dulu teman-temannya supaya saya gabung bareng di Instagram ya. Halo. Oke. Masih ya, yang baru datang sore selamat datang di ibadah suplemen. Halo. Gimana kabarnya guys? Hari ini saya sendirian guys. Halo Layu not lion. Halo Fani. Selamat datang. Selamat sore. Halo Tante Milka. Halo Gamaliel. Selamat bergabung. Yuk teman-teman, udah jam 5 ya. Kita tunggu dulu sampai 17:05. Jadi kita mulai ibadah sebelum kita pada sore hari ini. Halo Om David, selamat sore, selamat bergabung. Halo juga Ci Yesi, selamat sore. Halo Sharon, selamat sore juga. Selamat bergabung di ibadah suplemen yang ke ya nggak tahu juga. Ya deh teman-teman, karena sudah lumayan banyak, kita mulai ibadah suplemen kita pada sore hari ini ya. Mari teman-teman, saya ajak untuk kita sama-sama menyembah Tuhan, menyanyikan satu lagu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku.
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu,
kasih Tuhan buat sore yang indah pada hari ini Tuhan. Kembali kami bergabung dalam ibadah suplemen Kahaldins ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit sharing ya Tuhan. Hanya Engkau berkati apa yang di-sharingkan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, dan juga pikiran kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cek. Halo, sore. Udah lama ya nggak ketemu via offline lagi. Pasti rasanya aneh kita kalau lama online terus saya kayak kalau ketemu orang tuh, karena sekarang harus jaga jarak gitu ya, jadinya harus mulai membiasakan. Nah, hari ini saya mau sharing sedikit. Sharingnya cukup singkat. Jadi hari ini kita akan belajar, saya dikasih tema untuk kita itu harus menjadi saksinya Tuhan atau saksinya Kristus. Nah, saya mau ajak kita buat baca bentar ya, saya buka kepean dulu. Ya, ini. Saya mau ajak kita untuk membaca di 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saya ulang ya. Ini ayat 3-nya, Ayat 3-nya, jadi karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, di sini kan dituliskan kalau kita itu adalah surat Kristus. Nah, di sini tuh buat kita ngasih gambaran gampangnya ya tentang surat Kristus tuh, saya mau ngambil contoh tuh kayak iklan. Nah, di sini tentu teman-teman pasti pernah lihat iklan ya. Coba siapa yang belum pernah lihat iklan? Bisa komen di kolom komentar coba. Ada enggak yang belum pernah lihat iklan? Kalau belum, kasihan sekali ya. Ya, makasih Om David sudah dituliskan di kolom komentar ayatnya. Jadi siapa? Nggak ada ya, berarti semuanya sudah pernah melihat iklan. Nah, kita ngeliat iklan itu kan di mana-mana ya, ada di TV, terus ada di sekarang tuh YouTube ya. Kalau misalnya kita nggak YouTube Premium kan, kita lagi nonton gitu kan, ada iklan. Nah, sebenarnya tujuannya iklan tuh apa sih? Ya, saya ngambil dari KBBI. Iklan artinya yang pertama yaitu berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Itu iklan yang pertama menurut KBBI. Kemudian yang kedua, pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa. Ini seperti tadi ya, ada YouTube, TV, terus bisa juga radio. Nah, terus apa sih hubungannya iklan sama surat yang dibuka? Surat Kristus tadi ya. Nah, jadi di sini pasti tahu lah ya iklan tuh tujuannya buat apa. Jadi kalian kan kalau ngelihat iklan tuh jadi kalian tahu, oh ternyata ada produk ini. Terus kemudian ada begini. Tentunya Om Fit juga pasti tahu sekali ya, karena kan iklan tuh penting buat memasarkan produk. Terus apa sih tadi hubungannya iklan dengan surat Kristus ya? Nah,
Saya mau kasih contoh ini nih tentang iklan. Kalau misalnya kalian tahu atau kalian pasti ngalami, kalian pasti bisa nebak. Ini coba ditulis di kolom komentar ya. Ini produknya apa? Ini padahal saya nggak kasih tahu produknya, tapi kalian pasti harusnya tahu. Suaranya kedengeran enggak ya? Nah, kedengeran ya suaranya ya? Coba coba tulis itu iklan apa atau produknya apa, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu atau nggak tahu? Ya, jadi itu ya iklan Nokia. Semua orang pasti tahu. Ah, itu Tristan, makasih jawabannya. Ya, semua orang pasti tahu ya Nokia. Padahal kita cuman denger dari suaranya aja. Tadi saya setelkan itu, kalian langsung tahu, wah ini Nokia, HP Nokia. Nah, Nokia HP, Tante Lisa, Nokia. Oh mungkin delay ya, jadi baru baru keluar komentarnya di tempat saya. Ya, jadi tadi dari kalian aja cuman denger, teman-teman denger suara Nokia gitu ya. Ya Tristan, terima kasih. Kalian dengar suara delay. Kalian dengar suara Nokia tadi ya kan? Kalian sudah bisa dari suara ringtone itu aja kalian sudah tahu kalau itu adalah Nokia atau produknya. Nah, sama seperti dalam tanda petik kita itu sebenarnya tadi surat Kristus itu pengertiannya adalah kita tuh sebenarnya sama kayak jadi iklannya Tuhan. Jadi kayak ketika orang kayak tadi kan saya setel, orang sudah tahu, wah ini Nokia, karena kita pernah lihat dan pernah dengar juga kan. Terus mungkin kita juga pernah punya HP-nya dulu, pasti ada yang pernah punya HP-nya ya dulu, karena kan terkenal banget ini. Nah, itu sama kayak kita itu iklannya Tuhan. Jadi kita tuh orang yang mengabarkan tentang kebaikan Tuhan, atau kita yang menjadi saksinya Tuhan. Jadi kayak tujuannya iklan tadi kan adalah supaya orang itu tertarik atau apa namanya, istilahnya melihat produk kan, kalau secara KBBI tadi kan, atau jasa yang ditawarkan. Nah, terus kalau kita itu kan ditanya, kalau maksudnya ada pertanyaan, terus produknya apa lah? Produknya itu kebaikan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kalau kita kemana-mana gitu ya, bukan sok rohani, cuman orang tuh jadi menilai kita itu sebagai istilahnya saksinya Tuhan. Orang mengenal Tuhan itu melalui hidup kita. Buktinya tadi orang mengenal Nokia dari ringtone-nya yang legendaris ya. Itu disetel langsung tahu semuanya itu Nokia. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menjadi dalam tanda petik iklan-iklannya Tuhan yang dimanapun kita berada, istilahnya lebih gampangnya kita bisa jadi teladan lah ya. Terus kita bisa memberitakan kebaikan Tuhan kan. Jadi produk yang mau kita iklankan itu kebaikan Tuhan kan, kita pasti selalu mengalami kebaikan Tuhan setiap hari ya, dari pagi, siang, sore, malam. Kita bisa menghirup apa menghirup udara segar pagi hari, sehat, itu kan juga sudah salah satu kebaikan Tuhan yang kita alami. Nah, terus mungkin ada kejadian-kejadian khusus di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, itu kan kita alami juga. Nah, kita tuh share, kita saksikan, atau bahasa tanda petiknya iklankan, supaya orang lain tuh tahu kalau Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Jadi benar-benar kita tuh mengalami Tuhan, dan orang lain tuh melihat dari hidup kita. Kita tuh jadi kayak suratan yang terbuka ya. Jadi ibaratnya kalau kemana-mana tuh kita kayak iklan gitu ya, lihat, oh ternyata ini beda sama yang ini. Nah, sebenarnya sharing saya cukup singkat ya. Jadi istilahnya, ayo kita menjadi iklan-iklannya Tuhan, atau menjadi saksi-saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Itu kita selalu menjadi ciri khas ya, ciri khas karakter Kristus itu ada di dalam
hidup kita. Lalu nah ini, jadi kayak tadi ya, kita itu adalah surat Kristus melalui kehidupan iman atau cara hidup kita yang selalu memperlihatkan iman kita. Terus maka kita menjadi surat terbuka atau surat Kristus yang terbaca dengan jelas oleh orang lain bahwa Kristus itu benar-benar ada di dalam kita. Jadi dengan gamblangnya orang akan menyebut kita tuh Kristen kan artinya pengikut Kristus ya, benar-benar kayak seperti Kristus gitu, karena cara hidup kita yang sesuai dengan Alkitab atau kehendaknya. Nah, terus sebenarnya sharing saya segitu aja, cuman saya mau tutup dengan satu ayat. Bentar ya, ayatnya itu ada di ya nih. Jadi ayatnya itu ada di Yesaya 43 ayat 12 ya. Ayat 12. Bisa dibaca teman-teman mungkin, tapi saya bacakan. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Nah, ini yang kita garis bawahi dan mungkin akan kita jadikan topik ya untuk beberapa minggu ke depan, itu kamulah saksi-saksiku. Jadi melalui hidup kita atau kita menjadi saksinya Tuhan, orang itu mengenal Tuhan yang kita sembah. Ya, saya rasa cukup ya. Jadi hari ini kita belajar supaya kita menjadi iklan-iklannya Tuhan. Sama seperti kayak tadi iklan Nokia, orang lain langsung tahu begitu dengar ringtone-nya. Nah, orang lain juga begitu melihat kita dimanapun teman-teman berada, di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, itu juga Tuhan langsung terlihat di dalam hidup teman-teman. Oke, mari kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan buat sore yang indah pada hari ini, mengucap syukur. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dari sharing ini ya Tuhan. Kami percaya walaupun sharingnya cukup singkat ya Tuhan, tapi kami ingin menjadi iklan-iklan-Mu ya Tuhan. Kami ingin menjadi saksi-saksi-Mu. Kami ingin mengabarkan kabar baik kepada sekeliling kami. Kami ingin menjadi teladan bagi sekeliling kami, di mana kami adalah suratan Kristus yang terbuka ya Tuhan. Orang melihat ada hidup kami, orang melihat Engkau ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu selalu ada atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mampukan kami dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, sertai kami terus panjang minggu ke depan yang akan kami hadapi, dan Engkau berikan sukacita dalam menghadapi minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, sebelum selesai ada pengumuman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kelewat bisa dibantu di kolom komentar ya. Takutnya ada yang kelewat. Jadi pengumuman yang pertama itu ibadah kita selain dari Instagram, kan kita live di Instagram ya, itu nanti ibadah kita juga kita share di YouTube-nya GKBKH. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang temannya nggak punya Instagram dan pengen melihat ibadah suplemennya, bisa kasih link ya. Terima kasih Ci Grace buat komentarnya ya. Ini karena delay ya, saya bacanya delaynya. Ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua ada M3-nya hari Selasa, atau sejauh ini sih Selasa. Nanti akan dikabarkan lebih lanjut, bisa menghubungi Vanuel ya. Nanti linknya juga ada di share di grup Kahaldins ya. Itu barusan tadi ada notif
kita tahu juga itu notifnya WA ya. Ya, jadi jangan lupa ya untuk bergabung lagi di ibadah suplemen minggu depan. Atau ada pengumuman lain yang mungkin saya lewatkan? Ya, ini teksnya baru keluar, chatnya dari Cik Grace. Ya, ya. Oke, sepertinya sudah ada ya. Jadi ingat, hari ini kita belajar supaya kita menjadi iklannya Tuhan. Kita mau menyebarkan kabar baik yang kita alami ke lingkungan kita. Oke, kalau begitu sudah. Hari ini kita cepat ya, tapi jangan sampai pesannya dilupakan. Oke, makasih teman-teman yang sudah bergabung. Sampai berjumpa minggu depan. Cara nyetopnya bi ya.